tapi kita digugat di WTO oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, digugat. Saya sampaikan kepada mereka, silahkan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi. Sampai sekarang gugatan itu belum selesai, karena kita juga mengajukan alasan-alasan yang juga masuk akal. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri, kenapa Uni Eropa ramai dan menggugat? Karena industri baja mereka menjadi tidak ada yang memasok bahan bakunya. Industrinya beralih ke Indonesia. Jokowi tidak gentar, walaupun kalah dengan gugatan Uni Eropa di WTO. Pada tanggal 1 Januari tahun 2020 silam, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel. Atas kebijakan tersebut, Indonesia kemudian digugat oleh Uni Eropa ke World Trade Organization, WTO. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa Indonesia kalah dalam gugatan dari Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body, DSB Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak awal 2020. Menurut Arifin, keputusan itu merupakan hasil keputusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592. Adapun final panel report tersebut sudah keluar pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11.2a dan 20 D GATT 1994. Papar Arifin dalam raker bersama Komisi 7 DPR RI. Senin tanggal 21 November tahun 2022. Dalam final panel report tersebut juga memuat panel menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice aspek lingkungan, sebagai dasar pembelaan. Menyikapi hasil panel tersebut, Arifin mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengajukan banding. Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body, DSB. Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah akan melakukan banding, ungkap Arifin. Dia mengatakan, final report akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November tahun 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada tanggal 20 Desember tahun 2022. Setidaknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU Minerba. Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Potensi kekalahan ini sebelumnya sudah diprediksi Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan kalah dalam gugatan ke WTO tersebut. Namun ia menilai bahwa yang terpenting dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tata kelola nikel di dalam negeri.
Kelihatannya kita akan kalah terhadap gugatan ke WTO. Tapi tidak apa-apa. Industri kita akhirnya sudah jadi. Jadi kenapa takut? Kalah tidak apa-apa. Syukur bisa menang. Terang Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Bila mana nantinya dalam banding Indonesia tetap kalah, pemerintah akan mengambil kebijakan antara lain adalah menaikkan pajak ekspor. Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Dengan kebijakan tersebut, menurut Bahlil, industri baterai kendaraan listrik tidak akan kena efek keputusan WTO tersebut. Ia menilai, Indonesia tidak boleh diatur oleh negara lain. Bahlil meminta agar negara lain menghargai kebijakan yang dibuat oleh Indonesia dalam rangka untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Bahlil, Presiden Jokowi dan segenap jajaran pemerintahan ingin agar Indonesia ke depannya bisa menjadi negara industri, khususnya baterai mobil listrik. Harusnya masing-masing negara menghargai kedaulatan dan menghargai perencanaan pengembangan ekonomi dari masing-masing negara. Tidak boleh lagi ada suatu negara yang merasa lebih hebat dari negara lain, imbuhnya. Dalam kesempatan lain, Presiden Jokowi menginformasikan bahwa, di tahun 2021, ketika diterapkan kebijakan hilirisasi nikel, kita dapat 20,9 miliar dolar. Nilai tambahnya melompat 19 kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya.